Halo sobat bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Monster University tahun 2013. Di mana film ini membawakan suatu cerita di mana ada dunia monster di dalam kehidupan kita. Jujur, sesaat saya kecil saya nonton film ini, saya sangat amat ketakutan dan saya tutup pintu saya dengan menggunakan martil. Pada akhirnya monster itu masih bisa menjebol masuk ke dalam pintu saya dan akhirnya saya ditakutin. Dan sesaat saya melihat muka monster tersebut, ternyata muka monster itu elah Udinnya menyamar. Nggak usah banyak bacot lagi di awal, langsung aja stay to the santuy. And don't forget to subscribe, like, and komennya. Dan jangan lupa Mang Editor intro skuy. Scene dimulai di dunia monster di mana kita diperlihatkan satu ekor burung yang bernama Burung. Akan tetapi konon katanya di dunia ini adalah dunia monster dan akhirnya burung tersebut bukanlah seekor burung, melainkan seekor monster. Scene berganti ke bis anak-anak di mana di situ kita diperlihatkan Mike Wazowski. Di mana Mike Wazowski ini merupakan pemeran utama di film ini dan yang pasti dia juga mendapatkan bayaran yang cukup mahal. Dilanjutkan dari Mike Wazowski bersama kawan-kawan yang pergi ke suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat pabrik menakuti. Jadi tuh sumber daya listrik di sini harus menakuti anak kecil supaya jeritan anak kecil itu bisa menjadi sebuah aliran listrik. Di pabrik menakuti ini kita juga bisa melihat The King of the Menakuti, aka monster paling ditakuti, yaitu orang ini. Di mana orang ini merupakan lulusan Monster University. Dilanjutkan dari Mike Wazowski yang ingin melihat aksi menakuti. Akan tetapi badannya Mike Wazowski ini terlalu kecil. Pada akhirnya dia bersembunyi di dalam tabung untuk bisa sampai di depan pintu. Sesampainya di sana, Mike Wazowski ini langsung masuk ke dalam pintu yang seharusnya itu dilarang. Sesampainya di dalam, ia melihat langsung bagaimana si monster ini menakuti sebuah anak kecil. Setelah hal tersebut, ia pun diberi apresiasi oleh The King of the Monster. Skip timeline pun terjadi hingga si Mike Wazowski ini dewasa. Dan ia juga diterima masuk di kuliahan yang paling terkenal di daerah dia, yaitu Monster University. Lalu di dalam kampus itu kita bisa melihat banyak kebagungan yang terjadi. Contohnya saja monster raksasa yang berlari, hewan berterbangan, kuliah di dalam air, dan masih banyak lainnya. Tidak lupa juga Mike ini masuk ke dalam jurusan menakuti. Dilanjutkan dari Mike Wazowski yang melakukan sesi foto untuk membuat identitas pengenal bahwasannya ia adalah pelajar di kuliahan ini. Akan tetapi karena Mike Wazowski ini terlalu pendek dan you know lah. Setelah hal itu akhirnya Mike Wazowski ini mengikuti study tour keliling kuliahan. Dilanjutkan dari Mike yang menghampiri pameran komunitas. Lalu ia tertarik dengan salah satu komunitas di mana komunitas itu mengadakan sebuah permainan menakuti. Di mana monster yang akan memenangkan perlombaan menakuti dia akan dihormati di kampus tersebut. Setelah hal tersebut Mike Wazowski pun langsung mengambil brosur dan OTW cabut dari sana. Scene berganti ke kamarnya Mike Wazowski di mana di situ kita diperlihatkan satu ekor orang yang bernama Randy Bugs. Di mana si Randy ini keahliannya bisa menghilang. Setelah hal tersebut scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan satu ekor siput yang sudah berlari kencang akan tetapi dia masih tetap di tempat yang sama. Di sisi yang sama kita bisa melihat bahwasannya si Mike ini sedang memulai mata kuliah yang pertama. Dan juga kita diperlihatkan satu ekor dosen yang gua nggak ketahui namanya siapa. Yang pasti dosen tersebut adalah monster. Sesaat si dosen ini sedang menerangkan mata pelajaran, tiba-tiba muncullah satu dosen lagi yang bernama Dan Hascrabble. Di mana dosen ini merupakan legend karena dia pernah memecahkan rekor menakuti di dalam kuliahan tersebut. Dan ia juga ketua di jurusan menakuti. Setelah ngasih motivasi kepada murid baru, ia pun pergi dari tempat itu. Tiba-tiba datanglah seekor orang yang datang ke kuliahan tersebut dengan sangat amat GGWP. Tak lain dan tak bukan, orang tersebut merupakan Sullivan. Scene berganti ke malam harinya di mana kita diperlihatkan Mike Wazowski yang sedang santuy-santuy. Tiba-tiba datanglah Archie bersama juga dengan Sullivan. Archie ini adalah hewan peliharaan klub ternama di kampus tersebut. Pada akhirnya Sullivan bersama Mike Wazowski kolaborasi untuk menangkap si Archie ini. Kejar-kejaran pun terjadi hingga sampai di taman kuliahan. Lalu Mike Wazowski yang memiliki otak, ia pun langsung melempar bola tersebut hingga mengenai sepeda. Hingga sepeda itu mengenai tong sampah dan tong sampah itu mengenai Archie. Pada akhirnya Archie ini bisa ditangkap dengan semudah mata memandang. Tiba-tiba klub ternama di jurusan menakuti pun muncul, di mana klub itu bernama ROR, artinya adalah Roar Omega Roar. Lalu ROR pun langsung mengundang Sullivan untuk masuk ke dalam klubnya. Sullivan pun langsung menerima hal tersebut, sementara Mike Wazowski ditolak mentah-mentah untuk masuk ke dalam ROR. Soalnya tampang Mike Wazowski yang imut tidak cocok masuk ke dalam ROR.
Malahan ia disuruh masuk ke dalam klub Usma Kappa, di mana klub Usma Kappa adalah klub yang paling terbawah di dalam jurusan menakuti. Dan yang pasti klub tersebut merupakan klub loser, artinya klub pecundang. Lalu Mike Wazowski yang kesal kepada Sullivan karena si Sullivan ini tidak mau membantunya. Pada akhirnya mereka berdua pun bersaing mulai detik ini. Dimulai dari nge-gym, nilai, dan sebagainya macam lainnya. Dan yang pasti yang unggul adalah Mike Wazowski, karena Mike Wazowski ini memiliki otak yang sangat amat pintar. Setelah berhari-hari berlalu, tibalah di hari penentuan, di mana hari ini mereka harus menakuti suatu robot hingga robot itu menjerit. Kalau robot itu tidak menjerit, berarti mereka akan dikeluarkan dari jurusan menakuti. Sesaat mereka semua sedang bersiap-siap, Mike Wazowski bersama Sullivan ini tidak sengaja menjatuhkan tabung milik dosen kedua, di mana dosen yang kedua ini merupakan legenda di kampus tersebut. Pada akhirnya, pada akhirnya mereka berdua pun dikeluarkan dari jurusan menakuti, termasuk juga dengan Sullivan yang dikeluarkan dari kelompok Roar Omega Roar. Setelah beberapa hari mereka dikeluarkan, si Mike Wazowski ini menyadari bahwasannya ia telah melupakan sesuatu, yaitu permainan menakuti. Lalu Mike Wazowski pun mengambil brosur itu dan ia OTW untuk mendaftarkan timnya. Tak lain dan tak bukan, timnya Mike Wazowski adalah Usma Kappa, tim yang paling noob di Monster University. Dilanjutkan dari Mike Wazowski yang ingin mendaftarkan Usma Kappa di dalam permainan tersebut. Akan tetapi hal itu ditolak oleh dosen kedua. Lalu Mike Wazowski pun melakukan taruhan kepada dosen kedua, di mana Mike Wazowski ini bilang bahwasannya kalau Mike Wazowski menang, ia harus diterima kembali di jurusan menakuti. Akan tetapi kalau Mike Wazowski kalah, ia harus keluar dari Monster University. What? Tim Usma Kappa ini diterima, akan tetapi mereka kekurangan satu orang. Lalu Mike Wazowski pun menawarkan ke semua orang yang berada di sana. Akan tetapi tidak ada yang mau karena Usma Kappa ini adalah tim yang paling noob. Pada akhirnya ada yang mau bergabung dengan tim Usma Kappa. Tak lain dan tak bukan, orang itu adalah Sullivan. Pada akhirnya tim Usma Kappa pun dicap bertanda ia sudah dilegalkan, dan ia juga boleh mengikuti turnamen tersebut. Scene pun berganti ke malam harinya, di mana kita diperlihatkan Mike Wazowski dan juga Sullivan yang sudah tiba di rumah Usma Kappa. Sesampainya di tongkrongan Usma Kappa, kita bisa melihat bahwasannya mereka ini disambut oleh Presiden Usma Kappa, yaitu orang ini yang bernama Don Carlot. Dipanggilnya Bapak Usma Kappa. Next ada Squishy, nggak tahu gimana bacanya, dipanggil bocil android. Next ada Terry dan Petri, dipanggil Abdul Rahman dan juga Abdul Rohim. Sesaat mereka masuk, mereka ini disambut dengan sangat amat cringe seperti Picky Peach. Argue shit man. Oh iya, dan juga satu karakter lagi yang lupa Aing sebutkan, di mana karakter ini bernama ART. Kita panggil Udin versi Monster Inc, berarti kita panggil Udin. Sesaat mereka berdua sedang ngaso, tiba-tiba lampu pun padam. Lalu mereka pun ngecek ke bawah basement, di mana disitulah yang ada cahayanya. Setibanya di sana, ternyata mereka ini disahkan sebagai anggota baru Usma de Kappa, di mana di sana mereka harus menjalankan suatu ritual. Akan tetapi semua itu digagalkan oleh ibunya bocil android yang ingin nyuci baju. Dan you know lah. Scene berganti keesokan harinya, di mana mereka ini mendapatkan surat bahwasannya tantangan pertama akan dimulai, di mana di surat tersebut berbunyi bahwasannya mereka harus menghindari racun yang berterbaran. Tiba-tiba scene pun berganti ke solokan di belakang kampus, di mana disitulah arena pertamanya. Setibanya di dalam, nama kelompok mereka disebutkan masing-masing. Sesaat nama Usma Kappa yang disebutkan, hanya satu orang lah yang teriak di sana, yaitu ibunya bocil android. Lanjut, sesaat permainan dimulai, kita bisa melihat bahwasannya tim Usma Kappa memang sangat amat yang intinya no toxic no debat, oke? Dilanjutkan dari Mike bersama Sullivan yang terus maju ke depan. Mereka berdua ini tidak tahu bahwasannya permainan kali ini adalah permainan teamwork. Bagi kalian yang nggak tahu, artinya adalah kerja sama tim. Mau mereka juara satu pun, mereka nggak bakal menang kalau nggak ada timnya. Oke, lanjut, dimana kesialan demi kesialan pun terjadi kepada tim Usma Kappa. Pada akhirnya memang tim yang sudah diragukan saat dipandang itu emang udah nggak bakal menang. Akan tetapi suatu keajaiban pun terjadi, di mana salah satu tim yang bernama tim Syarif Udin, ia didiskualifikasi karena memakai cairan curang, di mana cairan itu kebal terhadap bola beracun. Pada akhirnya Usma Kappa back to the game, artinya Usma Kappa kembali ke dalam permainan. Scene berganti ke Mike Wazowski, di mana kita diperlihatkan dia yang sedang membacakan surat untuk permainan berikutnya, di mana permainan berikutnya adalah mengambil seonggok bendera milik logo mereka masing-masing. Akan tetapi tidak semudah dengan yang kalian lihat, di mana permainan ini merupakan permainan yang paling berbahaya dari permainan yang lain, dan juga permainan ini yang dimainkan di dalam perpustakaan. Konon katanya jika Anda membuat sedikit saja suara hentakan di dalam perpustakaan ini, Anda akan bernasib seperti salah satu monster yang malang ini.
Karena Sullivan ini tidak mau menunggu lama, ia pun langsung bergegas untuk mengambil bendera tersebut. Akan tetapi Sullivan ini menciptakan suatu suara yang sangat amat besar, hingga tanpa disangka tim Usma Kappa ini membuat suatu proyek, yaitu proyek pengalihan, di mana mereka satu persatu seperti Udin, Abdul Rahman, Abdul Rohim, Pak Usma Kappa dan juga yang lainnya bergegas untuk mengalihkan perhatian. Hingga suatu titik mereka pun keluar dari perpustakaan tersebut. Lalu Mike Wazowski pun kesal karena mereka semua belum mengambil benderanya. Akan tetapi disinilah plot twistnya, di mana bocil android telah mengambil bendera tersebut. Pada akhirnya Usma Kappa pun back to the game lagi. Scene pun berganti ke malam harinya, di mana kita diperlihatkan Usma Kappa yang sedang diundang untuk masuk ke dalam pestanya Roar Omega Roar. Setibanya di dalam, Usma Kappa ini disambut dengan hangat oleh para monster yang berada di sana. Hingga sampai suatu titik di mana ini hanyalah sebuah jebakan. Tiba-tiba, you know lah. Di mana tim Usma Kappa yang tidak berdosa ini dipermalukan. Hal tersebut membuat tim Usma Kappa menjadi lucu dan tidak seram seperti monster kebanyakan. Scene berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan Mike Wazowski yang sedang membuang seonggok koran. Akan tetapi sesaat Sullivan bersama and the gang-nya melihat ke taman, mereka melihat foto mereka berada di mana-mana, tidak hanya di koran saja. Pada akhirnya hal tersebut membuat tim Usma Kappa mentalnya down sedown-downnya. Lalu Mike Wazowski pun memiliki ide yang sangat amat brilian. Scene berganti ke malam harinya, di mana kita diperlihatkan Mike Wazowski bersama teman-temannya yang sedang berada di pabrik menakuti. Di mana Mike Wazowski ini membawa mereka kemari untuk melihat secara langsung bagaimana monster ini menakuti anak manusia. Dan juga di sini kita bisa melihat bahwasannya Mike Wazowski bersama Sullivan sudah semakin dekat, ibarat Debang Dekur. Sesaat mereka semua sedang berbincang santuy, tiba-tiba polisi pun menciduk mereka. Pada akhirnya mereka pun berlari untuk menghindari kejaran polisi tersebut. Mereka pun bisa berhasil lolos dari tempat tersebut dengan bantuan ibu bocil android. Scene berganti keesokan harinya, di mana ibu bocil android membikinin mereka jersey. Hari demi hari pun berlalu, di mana ini adalah turnamen yang ketiga. Turnamen ketiga ini adalah mereka semua disuruh menakuti anak kecil, bukanlah orang dewasa. Di permainan ini, Usma Kappa beda satu skor dengan Roar Omega Roar, bertanda bahwasannya Usma Kappa mendapatkan peningkatan nilai. Next, babak keempat adalah Hide and Seek. Bagi kalian yang nggak tahu, artinya petak umpet, di mana mereka diharuskan untuk bersembunyi dari kejaran para penjaga. Setelah menunggu cukup lama, tim Usma Kappa pun menang telak lagi dari Roar Omega Roar. Pada akhirnya tersisa dua tim, yaitu ada Roar Omega Roar dan juga Usma Kappa. Di babak final ini adalah mereka harus menakuti suatu robot hingga robot itu menjerit keras dan mereka akan diskor nilainya. Dimana ini adalah babak terakhir, jika salah satu dari mereka yang menang, mereka akan menjadi the king of the campus. Scene berganti keesokan harinya, dimana kita diperlihatkan babak kelima, dimana acara tersebut dibawakan di lapangan kampus. Setelah nyanyian kampus dibawakan, mereka pun bersiap satu sama yang lain. Inilah yang kita nanti-nanti di dalam Monster University. Pertarungan pertama dimulai dari Presiden Usma Kappa melawan monster yang gua nggak ketahui jenisnya apa. Thanks for taking it easy on Grandpa. Yang kedua adalah Abdul Rahman dan juga Abdul Rohim melawan Kelabang Jadi-Jadian. Next, ada Sullivan versus seekor hewan yang bisa menghilang.
Dan yang terakhir, sekaligus penentu kemenangan di antara tim masing-masing, di Roar Omega Roar gua nggak ketahui namanya siapa, yang penting the king of the Roar Omega Roar. Di Uzuma Kappa ada Mike Wazowski. Mereka berdua berjalan bersama dan akhirnya yang menakuti duluan adalah the king of Roar Omega Roar, di mana ia mendapatkan rating yang cukup sangat amat tinggi. Sementara si Mike ini sedang memendam perasaannya dalam-dalam untuk mengeluarkan suatu auman yang sangat amat profesional. Setelah hal itu kita bisa melihat bahwasannya Mike Wazowski lah yang menang, dan Roar Omega Roar hanya bisa mempelongokan hal itu. Pada akhirnya Uzuma Kappa yang sudah dipandang tidak akan layak mendapatkan piala tersebut, sekarang Uzuma Kappa adalah the king of the campus. Makanya jangan judge a book by its cover. Pada akhirnya penonton pun terkejut karena melihat Uzuma Kappa yang menang telak atas pertandingan tersebut. Setelah pertandingan usai dan semua penonton sudah pada pulang, si Mike Wazowski ini sedang menatapi robot tersebut dan ia ingin menakuti robot itu untuk yang kedua kalinya. Pada akhirnya robot itu bereaksi dan mendapatkan rating full. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya robot itu telah rusak, melainkan robot itu yang sudah disabotase pengaturannya oleh Sullivan. Makanya Mike Wazowski yang tampaknya tidak menyeramkan bisa mendapatkan rating full dalam permainan tersebut. Ternyata semua hal itu sudah direncanakan oleh Sullivan itu seorang. Sontas Mike Wazowski yang kecewa, ia pun pergi meninggalkan Sullivan. Dan juga Uzuma Kappa yang ikut kecewa kepada si Sullivan. Lalu Sullivan ini membawa trofi itu dengan perasaan yang sangat amat kosong. Sesaat sedang berjalan, tiba-tiba Roar Omega Roar menghampiri si Sullivan. Dan ia juga mengajak si Sullivan untuk masuk lagi ke dalam Roar Omega Roar. Akan tetapi Sullivan ini tidak peduli dengan hal tersebut, melainkan ia hanya ingin bertemu dengan dosen kedua. Sesaat si Sullivan ini bertemu dengan dosen kedua, ia bilang bahwasan ia telah melakukan sesuatu yang bernama kecurangan. Sontas kedua dosen yang mengetahui hal tersebut, ia pun menyuruh Sullivan untuk tidak masuk lagi ke university dan besoknya pulang ke keluarganya. Akan tetapi kerusuhan pun terjadi, di mana kita diperlihatkan Mike Wazowski yang ingin masuk ke pintu yang menuju ke alam manusia. Setibanya di dalam, si Mike ini ingin menguji kekuatannya kepada satu ekor anak. Akan tetapi satu anak tersebut malahan ketawa dengan melihat keimutan si Mike. Sontas Mike yang mengetahui bahwasannya itu bukanlah satu ekor anak, melainkan banyak seekor anak di sana. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya tempat itu ialah panti asuhan. Scene berganti ke dunia monster, di mana kita diperlihatkan Sullivan yang ingin masuk ke dalam pintu tersebut. Akan tetapi pintu tersebut dijaga ketat oleh para penjaga. Hingga pada akhirnya Presiden Uzuma Kappa pun menawarkan diri untuk menjadi pengalih perhatian. Pada akhirnya Sullivan pun bisa berhasil masuk ke dalam pintu tersebut. Setelah ia masuk ke dalam, ia melihat bahwasannya banyak polisi di luar. Lalu ia mencari Mike Wazowski hingga sampai ke pinggir danau, di mana di situ ia melihat Mike Wazowski yang sedang merenung akibat kesedihan dirinya, yaitu dirinya Mike Wazowski yang tidak seram sama sekali, melainkan so cute. Setelah mereka berbincang-bincang sedikit, tiba-tiba polisi pun datang dan mengerebek mereka semua. Untungnya Mike Wazowski bersama Sullivan bisa berhasil kabur dari tempat tersebut, dan ia kabur ke panti asuhan untuk masuk ke dalam pintu yang menuju dunia monster. Akan tetapi pintu tersebut dimatikan oleh dosen kedua dari dalam. Lalu Mike Wazowski ini tahu bagaimana cara menghidupkan pintu tersebut. Caranya adalah membuat orang menjerit sekencang mungkin hingga membuat pintu itu terbuka kembali. Pada akhirnya mereka melakukan cara tersebut, dan di sini timbullah kecocokan antara mereka berdua, di mana Mike Wazowski adalah otaknya dan juga Sullivan adalah keseramannya. Dan ini dia di mana Mike Wazowski dan Sullivan membantai polisi hingga menjerit-menjerit. Dan kekerenan pun terjadi, di mana di dunia monster semua baterai yang berada di dalam ruangan tersebut terisi dengan penuh. Termasuk juga dengan dosen yang kedua terengah-engah melihat hal tersebut. Pada akhirnya mereka bisa keluar dari dunia manusia sebelum pintu itu meledak. Setelah mereka berhasil memporak-porandakan seisi ruangan tersebut, mereka pun heboh seantero kampus. Dan juga mereka di-kick di Monster University karena mereka melakukan pelanggaran. Pada akhirnya mereka berdua yang di-kick dari Monster University memutuskan untuk masuk ke pabrik menakuti. Dan di sana mereka pun perlahan tapi pasti naik jabatannya hingga jadi monster yang ditakuti oleh anak-anak di sana, termasuk juga dengan Aing seorang yang dihampiri oleh monster tersebut. Dan film Monster University tahun 2013 pun tamat cuy. Bagi kalian yang suka dengan channel ini yang pasti dibawakan oleh gua, tolong tekan like, comment, dan subscribe-nya ya. Kita sudahi dulu video kita kali ini karena gua pengen makan nasi padang tapi pakai nasinya doang. Dan gua Zu berserta sempak alien pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. See ya.